Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Liridha illah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makanu khususan wa li hadzal kitab Syekh Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi al-Mundhiri wa ila man assasa Masjid Al-Hidayah. Syarillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari Targhib wa Tarhib halaman 25 bab yang bawah. At-tarhibu minal harakati wal iltifati fis sholati. Udah ketemu halaman 25 yang pasal yang bawah. At-tarhibu ancaman minal harakati dari gerakan-gerakan yang bukan masuk gerakan sholat maksudnya, wal iltifati dan nengak-nengok tengok fis sholati di dalam sholat. Orang yang sholatnya itu gak bisa anteng, ada aja yang begini-begini, yang begini-begini, wes ada aja yang garuk-garuk, yang boh. Kalau masalah pikiran sih nggak bisa dikendalikan ya. Tapi kalau anggota badan ini kan bisa dikendalikan. Kalau pikiran mah nggak bisa dikendalikan. Apalagi rumahnya pinggir jalan begini. Kita lagi sholat Allahu Akbar, ada motor. Wah. Terus kita tahu lagi itu motornya siapa. Itu pasti kan pikiran langsung kebayangin ya. Si itu tuh naik motor kok kayak anak muda aja padahal udah tua. Pikiran mah gak bisa dikendalikan, tapi kalau anggota badan ini bisa dikendalikan. Nah, ini hati-hati ketika sholat, jangan banyak gerak yang selain bukan gerakan sholat. Bahkan kalau geraknya itu kelihatan banget, mencolok sampai 3 kali berturut-turut, bisa membatalkan sholat. Tapi kalau geraknya hanya gerak kecil, misalnya kita sholat gatel, yo wis yo, yang penting gerakannya itu kok umpama garuk-garuk, tapi garuknya cuman ada, saya pernah lihat ada itu apa namanya ya, kayak refleks ya, refleks. Dia nggak kekontrol gitu. Lah ini yang dimaksud ini adalah yang sengaja. Lah itu dia kan refleks kan. Ada orang yang gerak tubuh itu dia refleks. Ada pernah saya lihat ya Bang. Terus kebetulan dia kenal orangnya. Nah kayak gitu loh. Pundaknya itu kanan kiri ganti-gantian. Naik turun dulu. Kayak begini loh. Goyang pundak. Lah iya, cuman saya tanya, Mas, kok gitu? Tahu Pak, ini kadang ya begitu, lagi duduk diam begini juga. Kadang gantian begini. Lah itu kan refleks, bukan kesengajaannya dia, enggak masalah. Ini yang dimaksud adalah yang sengaja melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat.
itu yang lanjutannya wal iltifatu. Nengok. Nengok itu aslinya tidak sampai membatalkan sholat, tapi mengurangi nilai sholat. Kecuali nengoknya itu ada udzur. Ada udzur itu apa ya? Umpama kita sholat, mungkin sholat kan sambil ngomong cucu ya. Punya cucu yang baru bisa jalan umur setahun. Allahu Akbar. Awalnya cucu tuh tiduran di samping kita ya anteng main HP. Tiba-tiba HP ditaruh dia jalan. Sono. Tiba-tiba ada suara gludak. Batal enggak? Kalau cuma sekali. Lah kalau terus-terusan itu yang batal. Tapi tidak batal, tapi tadi mengurangi nilai sholat. Tapi enggak batal. Kalau ditanya batal enggak. Ada orang yang tahiyat jarinya enggak mau diem. Gitu ya. Kalau kita kan diajarin guru-guru kita, kalau tahiyat itu kan jari semuanya dikepel kecuali telunjuk, kan begini. Begitu asyhadu alla ilaha illallah, ini diem sampai nanti selesai tahiyat. Lah ada orang yang illallah tapi muter aja. Ada yang naik turun, ada yang begini. Ya sering saya ngeliat. Ya sering. Batal sholatnya? Enggak. Karena ini gerakan-gerakan yang tidak mencolok. Yang batal itu gerakan yang kelihatan banget ini. Nah ini gerakan-gerakan kecil. Tak, ya beda memang. Kalau kita diajarin guru-guru kita, kalau sholat itu tenang, anggota badannya itu yang tumakninah. Tumakninah itu ternyata tenang. Kecuali tadi karena memang ada darurat, daripada kita gatel, nggak kita garuk malah. Ya, mending wis garuk. Cuman jangan sampai batuk kan gak disengaja tuh. Apa iya batuk sengaja? Lah umpama batuk sampai seluruh badan gerak ya no ya. Ada orang batuk sampai lah iya, tapi kan dia nggak nyengaja batuk kan. Kadang malah kita kalau sholat kalau pengen batuk ya tahan ya. Ya itu kan bukan kesengajaan kita. Nah sesuatu yang tidak disengaja itu dalam sholat tidak berhukum apa-apa alias masih tetap boleh. Lalu apa hadisnya? Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati." Ketika engkau mendirikan salat. Idza qama, ketika mendirikan ahadukum, salah satu di antara kalian, ila sholati, salat. Falyaskut, maka hendaknya tenang. Tenang itu pokoknya jangan melakukan gerakan-gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat, kecuali memang tadi darurat itu gatel, atau tadi umpama nengok tapi tadi itu ngawasin cucu, atau mungkin ibu sholat naruh tas, ini ada duitnya 30 juta umpama. Ya kita sholat di tempat umum, kemudian ada yang baru datang, tas kita digeser. Nah, otomatis lah. Oh, 30 juta kok ya. Oh, ada duitnya 50.000 aja dilirik kok. Kalau digeser, rupanya gesernya ke sini lagi. Oh, makin jauh sama kita. Ya kan otomatis aman, masih dekat. boleh, batal enggak batal. Yang batal itu kalau sambil ngomong, tas gua tuh mau mana? Wah, batal. Kalau dipanggil kalau ada yang disalam lagi sholat. Ya enggak wajib dijawab, kecuali ya kalau kita sholat sunnah. Tapi kan rata-rata udah enggak punya ibu ya. Kalau saya masih punya. Udah pada yatim piatu ya. Kayak saya nih, kan saya masih punya ibu.
ketika saya sholat sunnah, kemudian ibu saya manggil, itu kita lebih baik menjawab panggilan ibu. Itu kalau ibu. Tapi kalau selain ibu enggak. Lah kalau sholat wajib ya enggak, tetap kita lanjutkan sholat. Tapi kalau yang manggil itu ibu, kita sholat sunnah ya. Kalau ibu mah udah enggak punya ibu semua, apa nih? Kalau saya masih. Umpama ini pas saya pulang kampung, umpama saya lagi sholat sunnah, takoblia badia apa-apa, kok pak saya manggil, umpama suruh nganterin ke pasar kayak apa kemana, kok manggil-manggil, maka saya wajib untuk menjawab panggilan ibu. Apa mau jawabnya? Ya batalin sholatnya, langsung batalin sholatnya, karena menjawab panggilan ibu itu wajib, sementara sholat yang dilakukan sunnah. Kalau sholat wajib enggak, tetap lanjutin sholatnya. Kalau jawabnya dalam hati, Pak Ustaz? Namanya bukan jawab kalau dalam hati. Kalau udah selesai kenapa? Misalnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, namanya bukan jawab. Yang jawab itu kalau karena ini berhubungan dengan sesama manusia. Maka sesama manusia itu yang tampak, yaitu berarti yang diucapkan, bukan di dalam hati. Itu kan pernah ada kasus sahabat Nabi, bukan, ada cerita Israiliyat. Israiliyat itu kaum sebelum Nabi Muhammad, namanya Juraij. Juraij itu orang ahli ibadah, tetapi satu hari ketika dia dipanggil ibunya, dia nggak menghiraukan panggilan itu, padahal dia melakukan yang dilakukan itu ibadah sunnah. Sampai akhirnya sang ibu itu kebablasan omongan. Anak nggak tahu diri dipanggil kok diem aja. Awas ya. Kadang mak itu kalau sakit hati kan suka kebablasan ngomongnya ya. Akhirnya ya kebenaran. Ya terjadi bener. Anaknya itu akhirnya dituduh menzinai wanita situ. Akhirnya dikeroyok sama warga di situ, rumahnya dan musolanya dibakar. Ya karena tadi loh, gara-gara ibadah saya dicuekin, moga-moga ibadahmu mendatangkan mandorot untukmu. Akhirnya rumahnya kejadian, dia dituduh menghamili anak orang, kemudian rumahnya, tempat ibadahnya dibakar, orangnya digebuki. Ya itu yang salah siapa? Ya dua-duanya ya. Bocahnya dipanggil emaknya, nggak jawab. Lah emaknya kebablasan. Nah iya kebablasan, apalagi doanya ibu. Doa itu kan gak harus madhep mulon Allahumma, enggak ya. Setiap kalimat yang terucap itu ya sama aja dengan doa. Oh kadang ada orang yang ngomong sekarang itu terbukti puluhan tahun yang akan datang. Kadang ada mak yang kalau orang Jawa mudang apa ya? Yang anak diginiin, semoga ntar gede jadi lurah gitu ya. Nah, ya kalau orang Jawa namanya mudang. Jadi sambil dipok-pok pantatnya ntar gede jadi lurah. Lah begitu gede umpama kan paling enggak 30 tahun yang akan datang kan. Kok jadi lurah beneran? Itu mungkin doa ibunya 30 tahun yang lalu. Lah kok ibunya umpama lagi marah. Bocah jam segini baru pulang mau jadi preman apa? Padahal itu anaknya masih kelas 5 SD umpama. Lah nanti suatu saat 20 tahun yang akan datang kok jadi preman beneran. Yang nyesel siapa ya? Iya, makanya apalagi ibu. Kan ada ungkapan bahwa doanya ibu kepada anak itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Dan kita nggak tahu doa yang mana yang diijabah oleh Allah, kan kita nggak tahu. Doa kapan ya kita nggak tahu, doa yang mana ya nggak tahu. Makanya seucap-ucapnya. Kalau orang tua dulu kalau nasihatin, jangan ngomong sembarangan, ntar malaikat lewat dicatat gitu ya. Ya aslinya malaikat tuh ya ada terus, ya nyatet terus. Lah iya, malaikat itu aslinya ya ada terus, ya nyatet terus, bukan kok kalau ya memang ada. Maksudnya itu siapa tahu omongan yang itu tadi loh yang diijabah oleh Allah, apalagi ibu. Kita nggak tahu doa yang mana. Wong saya yang udah setua begini aja asal mau ada kegiatan baru
Ya pasti saya telepon mak, padahal saya udah tahu jawabannya, terserah kamu. Dari dulu jawabannya sama. Itu intinya yo bahasa basinya minta izin doa restu. Intinya minta doa restu. Nah karena doa emak, walaupun emak, apalagi kayak mak saya kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis, doa Allahumma nggak begitu pinter, tapi kan bisa ya Allah anak saya kan bisa. Tapi kalau Allahumma Rabbana bisanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu aja nggak fasih. Ngusap ha jadinya ka, ngusap a jadinya nga. Ya wis. Tapi kan ya Allah, lah itu yang mungkin diijabah oleh Allah. Bahasa Indonesia. Lah iya, bahasa Indonesia juga nggak begitu bisa. Bahasa Jawa bisa. Pokoknya ketahuan Jawa. Iya. Falyaskun, maka tenang. Atrafahu, tenangkan atrafahu anggota badan. Anggota badan ini yang selain gerakan sholat itu jangan esrek itu apa? Gerak katanya. Wala yatamayal, jangan goyang-goyang. Kadang ada orang yang begini. Iya, ada yang Tapi ini yang dilarang itu yang sengaja. Kalau yang nggak sengaja, umpama imamnya kelamaan baca suratnya, makmumnya sampai begini-begini, kok imamnya nggak ruko-ruko gitu. Iya maghrib mengimami baca Ar-Rahman, baca Waqiah, gitu. Makmumnya sampai begini. Tapi kecapean. Wala yatamayal, jangan goyang-goyang. Artinya anteng kalau sholat lah. Kama yatamayalul yahud, seperti goyang-goyangnya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kalau ibadah kan kayak joget-joget gitu ya, kayak nari-nari gitu. Fa inna sukunal atrafi, karena sebenarnya tenangnya anggota badan fis sholati, di dalam sholat, min tamamis sholati, itu termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau kebanyakan gerak berarti ya tidak sempurna sholatnya. Selain yang gerakan sholat loh ya. Makanya diusahakan kalau mau sholat itu keadaan senyaman mungkin. Kalau memang lagi gerah gak lepek-lepek ya mandi dulu. Kalau lapar makan dulu. Kalau haus minum dulu. Kalau ngantuk, wah bablas. Ya kalau ngantuk bikin kopi kayak apa kayak supaya hilang ngantuknya. Ya. Nah kalau ngantuk kok tidur dulu, wah wes alamat. Wong beberapa hari yang lalu subuh, nah jam 3 lebih seprip udah melek. Bentar lagi ya. Habis minum bentaran lagi rebahan. Lah kok teko mati sholat, kan. Tadi jamaah masjid udah nungguin nih, imamnya gak datang ternyata. Kita kok gak bisa kendaliin kadang kalau masalah tidur ya. Lah maka sebelum sholat itu diusahakan senyaman mungkin. Maka masjid sampai dipasangin AC. Itu biar gak lepek, biar gak gatel. Kalau sholat biar tenang. Lah ya masjid sekarang kan rata-rata ya pakai AC, rapi, bagus, karpetnya dan ya wangi ya. Itu biar jamaahnya yang pada ibadah itu bisa tenang. Enggak apa? Lah kalau di tempat saya dulu sebelum ada tutupnya begini, apalagi kalau habis panen, wah Allah. Yo nyamuk, yo lembing, yo semua. Ya kalau sekarang sih alhamdulillah udah ketutup, udah ada AC, udah agak enakan. Yo dulu yo belum ada jendelanya, cuma setengah badan. Asal habis panen itu sholat yo lembing, mending baunya ya Allah. Ya makanya diusahakan kayak gini kan, mushola masjid kita kan udah rapi, udah bagus. Ini supaya ibadahnya itu lebih tenang. Karena fa inna sukunal atrafi fis sholati min tamamis sholati. Tenangnya anggota badan ketika sholat. Tenang anggota badan itu bahasa fikihnya ya tumak ninah.
itu termasuk dari min tamamis sholati, sempurnanya sholat. Berarti kalau dibalik, sholat kok nggak bisa tenang, berarti sholatnya yang kurang sempurna. Sebisa mungkin, kecuali tadi sesuatu yang tanpa disengaja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iltifatu, tengok-tengok. Fis sholati, di dalam sholat. Ikhtilasun, itu adalah rampasan. Yahtalisuhu syaiton, yang telah dirampas oleh syaitan. Gampangnya, tengok-tengok itu ya bagian dari godaan dalam sholat, yang termasuk itu godaannya setan. Ya kalau pikiran sih kadang memang nggak bisa dikendalikan ya. Anggota badan itu sebelum takbir ya nggak gatel loh, ketika takbir kok ya gatel ya. Kalau takbir di gatel sebelah sini enak lah, kalau gatel di punggung Susah. waruknya susah ya. Apalagi pakai pakaian agak rangkep. Ya udah pakaian dalam, pakai baju, pakai mukena, kalau ibu-ibu wah garuk kan susah ya. Ya giliran belum sholat ya nggak gatel, giliran pas sholat kok yo gatel. Gangguan. Ya iya, namanya itu gangguan tadi itu. Ikhtilasun yahtalisuhu syaitonu, itu adalah gangguan yang dilakukan oleh setan. Maka sebelum sholat kita udah ikhtiar baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca qul a'udzu birabbin nas. Tapi tetep aja godaan itu pasti ada. Min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba godaan pasti ada. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la yazalu muqbilan 'alal abdi fis sholati. Allah itu tidak pernah bergeser dari memperhatikan hambanya di dalam sholat. Artinya selalu mantengin kita sholat. Malam yaltafit, selama orang itu sholatnya tidak tengok. Walaupun tidak batal, ibarat kita lagi ngobrol begini loh. Lah kok kita ngobrol sama orang di depan kita kok. Lah yang diajak ngobrol kan yo kesel yo. Lah iya. Umpama lo ada orang kita nih ngadep ke lurah. Lurah udah mau nemui kita, udah ngobrol depan-depan begini. Cuman nggak ada alasan apa-apa. Kata lurah, ini orang kata lah. Lah makanya kalau sebelum sholat kan suruh tadi. Lagi udah ini ya, suami masih kecil ya. Nanya apa kalau nggak dinyotirkan terus begini. Gerakan. Kalau yang penting intinya gerakan yang disengaja, yang bermasalah itu yang disengaja. Malam yaltafit, selama orang itu tidak tengok. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu, maka ketika orang tersebut kok memalingkan wajahnya. Ketika sholat itu kan intinya kita ngadep ke Allah ya. Kita ngadep. Lah ketika ngadep kok kita memalingkan wajah, maka Allah juga udah memalingkan perhatiannya. In sarafa an, maka Allah akan memalingkan dari orang tersebut. Nah ini dalam bab ini artinya kita diajak untuk tenang di dalam sholat, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang disengaja selain gerakan sholat, kecuali tidak disengaja, semisal karena gatel atau kaget. Umpama lagi sholat tiba-tiba kok ada panci di belakang jatuh, guprak, kaget. Nah, kan bukan disengaja ya. Nah, selama itu gerakan-gerakan yang tidak disengaja dan di luar kendali kita, maka tidak apa-apa. Walaupun tadi ini gerakan-gerakan kecil itu tidak membatalkan sholat,
tengok-tengok juga tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi sempurnanya sholat. Karena tadi di halaman 25 yang perbatasan sampai halaman 26, fa inna sukunal atrafi fis sholati min tamamis sholati, bahwa sesungguhnya tenangnya anggota badan kita itu termasuk bagian dari sempurnanya sholat. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau sholat itu tidak melakukan tadi gerakan yang bukan gerakan sholat, walaupun itu tidak batal. Tapi kalau bilang berubah niat kayak kalau membaca gerakan, bukan berubah niat kan? Enggak, wong dia enggak niat ngapa-apa, kok dia hanya gatel garuk-garuk gitu aja kok. Yang merubah niat itu umpama begini, umpama